Pagi itu kota terasa lebih lengang dari biasanya. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, dan matahari enggan menampakkan seluruh wajahnya. Di antara kesunyian yang menggantung, suara klakson mobil bersahutan pelan dari arah perempatan utama. Bribtu Harry, polisi muda yang baru 2 tahun bertugas, sedang menjalani rutinitas patroli pagi dengan langkah santai. Topi miring, dada sedikit membusung, gaya yang ia pikir menunjukkan wibawa. Ia merasa pagi ini akan menjadi hari yang mudah. Tapi dunia punya rencana lain. Di tengah perempatan, berdiri sosok yang mencolok. Seorang pria lusuh, dengan rambut gimbal acak-acakan dan jubah penuh tambalan, menari-nari sambil berbicara ke langit. Gerakannya aneh, kadang seperti gerakan silat, kadang seperti menari jaipong mabuk. Warga sekitar menonton dari kejauhan, beberapa tertawa, sebagian lagi menggeleng prihatin. Harry mendekat, ekspresinya campur aduk antara jijik dan geli. "Hei, kau ngapain di tengah jalan? Mau mati?" "Hah!" teriak Harry sambil mendekati si pria. Pria itu menoleh pelan, matanya tampak kosong, atau mungkin terlalu dalam. Ia tersenyum lebar, seolah pertanyaan Harry barusan adalah lelucon terbaik yang pernah ia dengar. "Aku sedang berkomunikasi dengan langit," katanya, nada suaranya lembut tapi menusuk. "Ada yang sedang mengintai dari balik awan." Harry mendecak, lalu memegang bahu si pria dengan kasar. "Udahlah, jangan ngaco. Ikut ke kantor, biar nanti kamu dikasih makan dan tidur." Warga mulai berkerumun, dan Harry, seperti biasa, merasa inilah waktunya tampil. Ia menertawakan pria itu, menirukan gerakannya di depan kerumunan, membuat suasana semakin gaduh. Gelak tawa pecah, si pria hanya berdiri diam, senyumnya tak berubah. Namun, di tengah kekacauan kecil itu, mata si pria sempat melirik jam tangannya yang tersembunyi di balik lengan tambalan. Lirih ia berkata, "Tepat jam 8:02, kau akan menyesal." Harry tidak mendengar, atau lebih tepatnya, tidak peduli. Tepat pada jam itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti tak jauh dari situ. 2 pria berpakaian formal turun tergesa. Salah satunya menunjukkan lencananya, dari divisi intelijen khusus. "Bribtu Harry, Anda baru saja mengintervensi operasi penyamaran kode 71. Lelaki yang Anda ganggu adalah agen kami. Segera lepaskan dia dan ikut kami untuk dimintai keterangan." Harry terdiam, darahnya serasa mengalir mundur, seketika wajahnya pucat, dan sorak tawa warga berubah jadi bisik-bisik bingung. Pria gila itu, yang kini berdiri tegak dengan sorot mata tajam, menatapnya sekali lagi, kali ini dengan wajah tanpa senyum. "Aku sudah bilang, kau salah orang, nak." Pagi yang tampak ringan berubah menjadi nadi dari kekacauan yang lebih besar. Harry tak tahu, satu gerak bodohnya telah membuka pintu dari serangkaian peristiwa yang jauh di luar kemampuannya. Kantor polisi sektor timur pagi itu terasa seperti ruang interogasi. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak cukup menenangkan kegugupan Bribtu Harry yang duduk di bangku tunggu, berhadapan dengan tembok putih polos dan secangkir kopi yang sudah dingin. Tak ada senyuman iseng seperti biasanya, tak ada gaya sok gagah, yang ada hanya seorang polisi muda yang baru saja mengacaukan sesuatu yang jauh di luar levelnya. Pintu ruang Kapolsek terbuka, AKP Darmawan melangkah keluar dengan wajah gelap. Di belakangnya, 2 pria berbaju sipil yang tadi datang di perempatan masih mengikuti dengan aura ancaman. Harry segera berdiri dan memberi hormat, namun salah satu dari pria itu hanya melambaikan tangan dengan kesal, seperti mengusir lalat. "Kau pikir ini sirkus? Kau pikir intel menyamar itu lelucon?" "Maaf, Pak, saya tidak tahu." Harry berusaha menjelaskan, tapi suaranya gemetar. Ia tahu ucapan itu tidak cukup. Tidak setelah apa yang terjadi. AKP Darmawan akhirnya berbicara, nadanya dingin. "Bribtu Harry, kau tidak hanya mempermalukan institusi ini, tapi juga hampir membongkar operasi senyap dari Mabes. Orang yang kau anggap gila itu, adalah Ageng Yuda, salah satu agen intelijen terbaik yang dimiliki negeri ini." Nama itu seperti palu godam menghantam kepala Harry. Ia pernah mendengar nama itu di pelatihan, disebut-sebut sebagai hantu yang tak pernah gagal menyusup ke target. Operasinya sudah berjalan 2 bulan. Ia menyamar untuk membongkar jaringan kelompok radikal yang berencana menyerang kantor wali kota minggu depan. Dan kau, dengan kelakuan bodohmu, hampir saja membuatnya terbunuh. Pria intel itu melemparkan map ke meja, isinya dokumen rahasia bertanda merah. Harry menunduk, tubuhnya gemetar, wajahnya terbakar malu.
Setelah para intel itu pergi, Darmawan hanya menatap Harry lama. Kau ditangguhkan dari patroli lapangan sementara. Jangan macam-macam. Kalau ada satu lagi kesalahan, aku sendiri yang kirim kau jadi petugas arsip sampai pensiun. Harry mengangguk pelan, tak berani menatap mata atasannya. Rasanya semua kebanggaan dirinya dicabut abis. Tapi ketenangan yang diharapkan tak kunjung datang. Malam itu, Harry kembali ke rumah kontrakannya yang sempit. Ia mengunci pintu rapat-rapat dan merebahkan diri, mencoba tidur. Namun sekitar tengah malam, ia terbangun, merasa ada yang mengawasinya dari luar jendela. Bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Harry menyambar senter dan membuka tirai, tapi tak ada siapapun. Hanya suara jangkrik dan detak jantungnya yang menggila. Esok harinya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku, selembar kertas terselip di bawah pintu. Hanya ada satu kalimat ditulis dengan tangan kasar, mata yang melihat terlalu banyak akan segera ditutup. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya ancaman yang menggantung seperti kabut gelap di pikirannya. Bribtu Harry mulai sadar, ini bukan lagi soal hukuman kantor atau rasa malu. Ini bisa berujung pada hidup dan mati. Dan satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, adalah si orang gila, yang sempat ia hina di tengah jalan. Sejak ancaman itu muncul, hidup Harry berubah jadi paranoia tanpa henti. Setiap suara langkah di gang, setiap motor yang berhenti terlalu lama di depan rumahnya, membuatnya meloncat dari kursi. Ia sudah mengganti gembok pintu 2 kali dalam seminggu. Bahkan pisau dapur kini ia simpan di bawah bantal, dan televisi dibiarkan menyala sepanjang malam, seolah cahaya dan suara bisa menangkal bahaya. Namun bahaya tak selalu datang dengan suara. Suatu pagi, saat hendak berangkat ke kantor untuk tugas administratifnya yang membosankan, ia menemukan cermin spion motornya telah digores. Satu kata, samar tapi cukup jelas terbaca, awas. Harry menelan ludah. Ia menoleh ke sekitar, tapi gang sempit itu sunyi seperti biasa. Terlalu sunyi. Hari itu di kantor, ia tak bisa fokus. Setiap orang yang melintas di dekat mejanya terasa mencurigakan. Bahkan Pak Sugeng, petugas arsip yang biasanya cerewet soal kopi, kini tampak terlalu diam. Saat istirahat, Harry memberanikan diri membuka file lama dari jaringan intelijen yang pernah dikirim ke sektor timur. Ia mencari satu nama, Ageng Yuda. Tapi semua data tentang pria itu sudah dihapus, diburamkan seperti tak pernah ada. Di perjalanan pulang, ia merasa dikuntit. Sebuah mobil sedan abu-abu muncul di kaca spionnya, terus membuntuti sejak keluar dari kantor. Ia mempercepat laju motor, menikung ke gang-gang sempit yang hanya diketahui warga lokal. Tapi mobil itu tetap muncul, selalu satu tikungan di belakang. Harry akhirnya nekat menyelinap masuk ke gang buntu dan mematikan mesin motornya, menahan napas di balik tembok. Mobil itu lewat, dan tak kembali. Dengan napas memburu dan dahi penuh keringat, Harry berjalan kaki membawa motornya, menelusuri jalur sunyi menuju rumah. Namun di tengah perjalanan, ia dikejutkan oleh suara pelan dari balik tembok bangunan tua, suara siulan, lagu kanak-kanak. Lagu yang sama yang terdengar dari si orang gila, di perempatan hari itu. Harry diam, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia perlahan mendekati sumber suara dan menemukan sesosok bayangan duduk memunggungi jalan, di bawah lampu jalan yang berkedip. Harry mengenal siluet itu, punggung membungkuk, jubah tambalan, rambut aut-autan. Yuda, namun kali ini, pria itu tidak berbicara ke langit. Ia tengah menyusun batu-batu kecil membentuk pola di tanah. Tanpa menoleh, Yuda berkata, kau membawanya ke sini. Mereka sekarang tahu kau terlibat. Siapa mereka? Harry bertanya, suaranya bergetar. Ia sudah muak dengan teka-teki. Yuda akhirnya menoleh, dan mata yang dulu tampak kosong kini seperti senter menusuk kabut. Mereka yang ingin kota ini hancur. Dan karena kau terlalu penasaran, sekarang kau akan ikut masuk ke dalam lubangnya. Lalu ia berdiri dan berbalik arah. Besok malam, gang jembatan tua, kalau kau ingin hidup, datang sendiri. Harry menghabiskan sepanjang hari esoknya dalam diam. Di kantornya, berkas-berkas numpuk tak disentuh, kopi di mejanya dingin tak tersentuh. Satu kalimat Yuda terus bergaung di kepalanya, kalau kau ingin hidup, datang sendiri. Ia tahu keputusan itu gila, tapi entah kenapa nalurinya, entah sebagai polisi, atau sekadar manusia yang terjebak mendorongnya untuk datang. Malam pun tiba, menyelimuti kota dengan ketenangan palsu.
Langit mendung menahan bintang untuk bersinar. Harry, tanpa seragam dan hanya berjaket tipis, menyusuri jalan setapak menuju jembatan tua yang tak lagi dilewati kendaraan. Tempat itu sudah lama jadi sarang cerita horor warga, namun malam ini bukan hantu yang ia cari. Di bawah jembatan, samar-samar ia melihat nyala lampu kecil. Bukan lampu biasa, tapi dari senter kepala yang dikenakan Yuda, yang tengah menatap peta lusuh dan catatan-catatannya yang ditempel di dinding tembok jembatan. Saat Harry muncul, Yuda tak kaget. Seolah sudah tahu ia akan datang. "Kau penasaran? Ini? Lihat sendiri," kata Yuda sambil menunjuk ke dinding yang penuh foto-foto wajah, potongan koran, sketsa bangunan. Di tengahnya, sebuah skema besar menunjukkan lokasi, balai kota. Mereka merencanakan ledakan di tengah upacara perayaan Hari Otonomi Daerah minggu depan. Ada pejabat pusat yang hadir. Kalau berhasil, ini akan jadi tragedi nasional. Harry melangkah mendekat, matanya menyisir detail skema. Ada wajah-wajah yang ia kenal, tukang parkir di pasar, pedagang rokok dekat halte, bahkan seorang petugas kebersihan di balai kota. "Mereka ini, jaringan sel tidur?" tanya Harry, setengah tak percaya. Yuda mengangguk pelan, "Dan aku hampir kehilangan jejak karena aksi konyolmu. Tapi sekarang," lanjut Yuda, menatap Harry tajam, "mereka menganggap kau bagian dari sistemku. Mereka mengawasimu, bisa jadi mereka mengujimu, atau menunggumu lengah untuk dihabisi." Harry tercekat. Dunia yang selama ini ia anggap hanya milik film dan cerita fiksi ternyata menyelimuti hidupnya diam-diam. "Lalu, kenapa ajak aku? Kau bisa kerja sendiri, karena kau sekarang adalah umpan. Dan kalau kau mau hidup, kau harus jadi bagian dari perburuan ini." Yuda menepuk pundaknya keras. "Besok kita mulai. Dan untuk malam ini, tidur yang nyenyak kalau bisa." Yuda lalu duduk kembali, menyusun ulang peralatannya. Harry berdiri terpaku, menatap dinding penuh rahasia itu. Dalam sekejap, ia tak lagi menjadi polisi apes, melainkan bidak kecil dalam permainan besar yang tak ia mengerti sepenuhnya. Tapi satu hal ia tahu pasti, mundur bukan lagi pilihan. Pagi hari menjelang perayaan Hari Otonomi Daerah, kota terlihat meriah. Bendera warna-warni tergantung di sepanjang jalan, panggung besar berdiri megah di depan balai kota, dan aparat keamanan disebar di berbagai titik. Tapi di balik gemerlap dan senyum para pejabat, bayang-bayang kematian mengintai. Bribtu Harry berdiri di antara kerumunan, tak lagi memakai seragam, hanya headset kecil tersembunyi di telinga dan nadi yang berdegup seperti drum perang. Yuda sudah di posisinya, menyamar sebagai pengemis tua di dekat tangga panggung. Mereka telah mengidentifikasi 3 orang yang diyakini sebagai pelaku, 1 teknisi panggung, 1 petugas konsumsi, dan 1 lagi menyamar sebagai wartawan lokal. Tapi lokasi bomnya belum jelas. Detik bergulir cepat, setiap gerakan bisa jadi awal ledakan. Suara dari earpiece berbisik, "Harry, target teknisi memasuki kolong panggung. Ikuti, tapi jangan konfrontasi sebelum waktunya." Tanpa ragu, Harry menyelinap ke area belakang, menyusuri kabel-kabel besar dan genset yang berdengung. Di sana, ia melihat target, pria berbaju tukang, tengah merakit sesuatu yang bukan alat panggung, melainkan detonator rakitan. Harry mengendap dan langsung menyergapnya dari belakang. Pergulatan sengit terjadi, dan dalam detik menegangkan, Harry berhasil merebut alat pemicu dan memukul si pelaku hingga pingsan. Tapi belum sempat bernapas lega, suara Yuda kembali terdengar, wartawan gadungan mendekat ke panggung dengan tas hitam. "Itu bom utama. Harry, kau yang paling dekat, hentikan dia." Tanpa pikir panjang, Harry berlari menerobos kerumunan. Warga menatapnya bingung, beberapa terkejut. Ia menabrak pagar pembatas, menerjang maju dan melompat ke atas panggung tepat saat pria itu hendak meletakkan tas. Harry menubruknya keras, membuat mikrofon jatuh dan situasi menjadi kacau. Panitia panik, aparat bersenjata naik ke panggung. Dalam hitungan detik, pria itu ditangkap dan tas berhasil diamankan, berisi bom waktu yang tinggal hitungan menit. Kota selamat, pejabat selamat, tapi Harry pingsan karena luka di kepala akibat benturan keras saat menyerang pelaku. Saat terbangun di rumah sakit, ia mendapati wajah Yuda duduk di samping ranjang, tersenyum samar. "Kau bukan polisi apes lagi. Sekarang kau bidak yang mengubah papan catur." Beberapa hari kemudian, Bribtu Harry menerima penghargaan resmi, tapi bukan di depan publik. Upacara kecil, tertutup, karena operasi ini tetap rahasia. Ia diberi pilihan,
kembali jadi polisi biasa, atau dilatih lebih dalam oleh divisi intelijen. Tawaran yang tak pernah ia bayangkan akan datang. Harry hanya tertawa kecil, mengingat wajah si gila di perempatan dulu. Kalau saja aku tahu siapa kau sebenarnya, mungkin aku sudah kabur sejak awal, katanya pada Yuda. Pria itu hanya menjawab dengan satu kalimat sebelum pergi, orang gila bisa jadi jenius. Tapi kadang, yang jenius pun harus pura-pura gila. Dan sejak hari itu, Bribtu Harry tak pernah menertawakan siapapun yang tampak gila di jalan. Karena ia tahu, kadang, topeng paling lusuh menyimpan wajah paling berbahaya.